akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza junadahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, marilah kita bersalawat kepada Nabi dengan sebenar-benarnya salawat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna 'anil muflis darusu wa qatirur rahmi. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana yang penuh berkah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuazahah, bermusafahah di tempat yang sangat dan amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir telah berkumandang menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah berakhir. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika berakhir bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengumpulkan semua malaikatnya Allah, malaikatus samawati wa malaikatul ardi illa malaikatul arsy. Semua malaikat yang ada di langit, semua malaikat yang ada di bumi dipanggil, dikumpulkan oleh Allah di malam takbir, di malam penghujung di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Ya malaikati ma jaza'u man wafa'a amalu. Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, apa ganjaran yang terbaik yang harus aku berikan kepada hamba-hambaku yang telah menyelesaikan perjuangannya di bulan Ramadan? Apa ganjaran yang terbaik yang pantas aku berikan kepada hamba-hambaku yang telah selesai menunaikan perintahku? Dijawab oleh malaikat, yu'ta ujrata ya Rabb, berikan ganjaran yang setimpal dengan amalan yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu ya Allah. Lantas Allah berkata kepada malaikat, ushibukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kaum malaikat samawati wa malaikatul ardi, semua hamba-hambaku yang telah selesai menunaikan perintahku di bulan Ramadan akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Kayaumi waladat ummuhu, seperti bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibunya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu besar apa yang dijanjikan oleh Allah buat kita semua. Hadirin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan telah berakhir. Seumpamanya bulan Ramadan ujian, pada hari ini pembagian hasil ujian.
Tentunya ketika ujian setelah selesai, ada salah satu siswa yang nilainya A, ada siswa yang nilainya B, ada siswa yang nilainya C, bahkan ada hamba Allah, siswa yang pada hari ini tidak mendapatkan nilai sama sekali. Hadirin hadana Allah wa iyyakum ajmain. Bahagia ketika seseorang pada hari ini telah menyelesaikan ibadah bulan Ramadannya yang begitu besar ganjaran dan fadilah yang Allah janjikan. Bukan hanya dihapus dosanya oleh Allah, surganya dibentangkan luas oleh Allah khusus buat hamba-hamba Allah yang memanfaatkan bulan Ramadan. Wa qiyamul lailatiha wa siyamun naharaha, salat tahajud, salat duha, salat hajat, salat sunat yang lainnya dikerjakan siangnya, berpuasa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Mulialah hamba-hamba Allah yang demikian. Bulan Ramadan telah berakhir, belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesehatan. Pasti bulan Ramadan akan datang yang tahun yang akan datang. Tapi apakah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah? Apakah kita masih ada umur bisa masuk bulan Ramadan kembali? Belum tentu. Makanya bahagia luar biasa buat kita semua yang bisa melaksanakan dan menunaikan perintah Allah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika tanggal 1 Syawal sama seperti hari ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan khutbah Idul Fitri. Tidak seperti biasanya baginda Rasul menaiki mimbar baginda Rasul. Ada 3 tangga yang ada di mimbar baginda Rasul. Ketika yang pertama melangkah ke tangga yang pertama, baginda Rasul mengamini. Yang kedua demikian, baginda Rasul ke tangga yang kedua membaca amin. Ke tangga yang ketiga baginda Rasul pun membaca amin. Setelah selesai baginda Rasul khutbah Idul Fitri, turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, tidak seperti biasa engkau membaca amin ketika menaiki anak tangga yang ada di mimbarmu ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda Rasul kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku yang mulia, ketika aku menaiki tangga yang pertama, ada malaikat Jibril mendoakan. Ketika naik tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa, lantas aku mengamini. Hadirin rahimakumullah, yang membacakan doanya malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat, sehebat-hebatnya malaikat, jenderalnya malaikat yang Allah ciptakan dari sekian ratus juta, bahkan miliar malaikat, malaikat Jibril pimpinannya, semulianya malaikat yang memanjatkan doa kepada Allah. Lantas yang mengamini makhluk yang paling mulia, Imamul Muttaqin, Sayyidil Mursalin, imamnya para anbiya-anbiyanya Allah, pimpinan para rasul yang mengamininya. Tentunya doa ini diijabah oleh Allah, pastinya doa ini dikabul oleh Allah. Lantas para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa doa yang dipanjatkan oleh malaikat? Yang pertama, ketika tangga yang pertama, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya, jangan kau terima bacaan ayat suci Al-Qurannya, jangan kau terima ya Allah salat sunat dan amalan di bulan Ramadan orang tersebut yang tidak bisa, jangan kau terima ya Allah. Siapa? Orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya, haram untuk masuk surganya Allah, haram amal ibadah puasanya diterima oleh Allah. Seandainya kalau umpamanya ada ucap atau kata perbuatan kita, akhlak kita yang menyakiti kedua orang tua kita, sadar tidak ada seorang anak yang keluar dari batu, tidak ada seorang anak yang keluar dari tanah, semuanya keluar dari rahim seorang ibu. Bayangkan 9 bulan yang kalau sekarang ditawarkan kepada bapak-bapak, belum tentu kita bisa untuk mengandung seorang anak. Bayangkan 9 bulan, setiap detik, setiap menit, setiap jam mengurus bayi yang ada di dalam kandungan. Sakitnya bisa dirasakan,
bisa dirasakan oleh ibu kita. Bayangkan, pantas murkanya Allah luar biasa. Para sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, siapa ya Rasul yang harus aku muliakan? Ummuka. Siapa ya Rasul yang harus aku muliakan? Ummuka. Siapa ya Rasul yang harus aku muliakan? Ummuka. Summa abuka. 3 kali ibu disebutkan oleh baginda Rasul, 1 kali ayah disebutkan oleh baginda Rasul, bertanda bahwa seorang ibu luar biasa jasanya kepada anaknya. Bahkan para ulama pernah berkata, kalau seandainya seorang anak mampu membawa orang tuanya ke tanah suci setiap bulan, digendong orang tuanya, tawaf 7 kali tawaf, sa'i 7 kali sa'i, tahallul beres tahallul pulang ke Indonesia, digendong orang tuanya, belum tentu bisa bayar 1 jeritan ketika melahirkan anaknya. Makanya luar biasa jasanya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang mulia, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mari kita muliakan. Tentunya jasanya luar biasa. Bahkan kata siapa? Kata baginda Rasul, atadruna abil muklis. Tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Di antaranya orang yang mendustakan agama, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Tentunya orang tua kita masih ada, mudah kita untuk memohon maaf, mudah kita untuk memuliakannya. Tapi kalau seandainya orang tua kita sudah tiada, masih terasa lembut tangan belayannya, masih terasa pelukannya, masih terasa nasihatnya, tapi sudah tidak ada fisik dan jasadnya. Hanya bisa memandang di foto, hanya bisa memandang di mana di kuburan, batu nisan yang tertulis namanya, tapi orang tua kita sudah tiada. Tentunya ridallahu fi ridal walidaini, keriduan Allah tergantung keriduan orang tua. Setiap hari kita sujud, setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap hari kita beristighfar, haram kata baginda Rasul beliau untuk mencium wangi surganya Allah. Jangankan masuk ke dalam surganya Allah, bau surganya Allah diharamkan buat orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Tentunya kalau seandainya bapak dan ibu bertanya, Ustaz, saya baru tobat hari ini, saya baru-baru ini tobat kepada Allah. Tentunya dulu saya sering menyakiti kedua orang tua saya. Bagaimana saya harus tobatnya sementara orang tua saya sudah tiada? Ada 3 cara untuk memuliakannya. Yang pertama, doakan kedua orang tua kita. Doakan kedua orang tua kalian. Tidak ada yang lebih dari doa. Bayangkan, ketika ibu kalian melahirkan, jeritan tangisannya seorang ibu, nyawa taruhannya. Dan bayangkan seorang ayah ketika menafkahi kita. Kebanyakan kita di kampung jadi petani, tetesan air mata, tetesan keringat ketika ingin membahagiakan anaknya, ketika ingin menyekolahkan anaknya, ketika ingin menjadi anaknya mulia, tetesan keringatnya tentunya diteteskan, tetesan air matanya terus diteteskan, seraya munajat kepada Allah, anaknya supaya mulia, anaknya supaya berhasil, supaya anaknya jadi orang berhasil. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, tidak ada amalan yang paling bagus kecuali doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan mereka yang masih ada disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan di alam kuburnya selalu ada dalam ridhonya Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahlul jannati, tentunya jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Selain mendoakan Ustaz, yang kedua perbanyak sedekah buat orang tua kita. Pengen orang tuanya diterangkan di alam kuburnya, pengen orang tuanya dimuliakan di alam kuburnya, perbanyak sedekah buat ke masjid, perbanyak santuni anak yatim. Sedekah yang kita keluarkan tentunya akan mengangkat derajat kemuliaan orang tua kita di sana. Yang ketiga, untuk mengangkat derajat, untuk kita supaya bisa takzim dan mahabbah kepada orang tua kita. Yang ketiga, cara memuliakannya, sambungkan silaturahim dengan keturunan atau saudara dari kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih punya adik, kalau orang tua kita masih punya kakak, kunjungi mereka. Jangan sampai mereka yang mengunjungi kita karena emang beda apa beda hartanya kita lebih banyak dari mereka, jabatannya tentunya kita lebih tinggi dari mereka. Jangan karena jabatan, jangan karena harta lantas keluarga dari orang tua kita datang kepada kita. Yang terbaik adalah kita yang datang kepada mereka. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasul menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril memanjatkan doa, lantas baginda Rasul pun mengamini. Sahabat bertanya, apa doa yang dipanjatkan ya Rasulullah oleh malaikat? Dijawab oleh baginda Rasul, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya, jangan kau terima amal ibadah baca Quran tahajud sujudnya bagi hamba-hambamu ya Allah, yang pada hari ini mereka memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Harap diterimanya amal ibadah puasanya ketika masih ada rasa dendam di antara kita sesama saudara, masih ada rasa benci di antara kita. Maaf hadirin hadanallah wa iyyakum ajmain. Boleh kita tinggal di Karyasari, boleh kita rumah di Neglasari di Karyasari, tapi teman kita, saudara kita jauh, ada yang dari Jakarta, dari Medan, dari Bandung, mereka lebih dekat dengan kita. Maaf hadirin hadanallah wa iyyakum ajmain, ketika kalian wafat, bukan mereka yang akan menggalikan liat lahat buat kalian. Saudara-saudara kita yang terdekat pertama kali yang akan menggalikan kubur buat kita. Mereka yang di jauh belum tentu mau memandikan kita ketika kita wafat. Tentunya saudara-saudara kita yang terdekat, tetangga-tetangga kita yang terdekat yang akan memandikan kita. Belum tentu saudara-saudara kita yang jauh di sana akan datang ketika keluarga kita meninggal atau kita dalam keadaan terburuk. Tentunya orang terdekat, tetangga-tetangga kita. Munasabah ketika baginda Rasul berkata, atadruna anil muflis, siapa pendusta agama? Yang pertama mereka yang menyakiti kedua orang tuanya, yang kedua mereka yang memutuskan tali silaturahim dengan sesama tetangganya, sesama muslim, sesama saudaranya. Jangan karena beda jabatan, jangan karena beda penghasilan lantas ada jarak di antara kita sesama tetangga. Jangan karena ada beda pilihan, si A memilih Pak RT-nya anu, si B memilih Pak RT-nya ini. Jangan karena beda pilihan lantas kita dengan tetangga saling bermusuhan. Rugi kita di hadapan Allah. Amal ibadah puasa yang 1 bulan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat mimbar yang mulia ini, mari kita sambungkan silaturahim, manfaatkan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Jangan dulu kita sampai ke rumah sebelum kita saling mengikhlaskan sesama kita. Amalan yang terbaik ketika kita sesama tetangga saling memaafkan. Oleh karena itu, pegang tangannya, memohon maaf. Sesama tetangga kita, Bapak saya mohon maaf, banyak kesalahan saya kepada Bapak. Yang terbaik orang tersebut saya memaafkan, cukup hanya dengan memaafkan Allah akan mengangkat lahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan jadi amalan, jadi aset buat kita nanti di hadapan Allah, bisa dipertanggungjawabkan jadi ahli surganya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadanallah wa iyyakum ajmain. Yang ketiga,
Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya ke anak tangga yang ketiga, lantas malaikat Jibril pun berdoa. Ketika malaikat Jibril berdoa, baginda Rasul mengamini doa itu. Sahabat berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Dijawab oleh baginda Rasul, yang diharamkan pada hari ini, amal ibadah puasanya diterima oleh Allah, sujudnya, sholat tarawihnya, khataman Al-Qurannya ditolak oleh Allah. Maaf, kaum hawa yang durhaka kepada suaminya. Kenapa hadis ini menekankan? Kenapa doa ini ditekankan kepada kaum hawa? Maaf hadirin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Baginda Rasul, malaikat tentunya berdoa sesuai dengan apa yang terjadi ketika Allah mengangkat derajat kemuliaan seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan hanya diangkat derajat kaum laki-laki, bukan cuma diangkat derajat kaum bapak, tapi tentunya beban di hadapan Allah luar biasa. Boleh suami kalian ahli sujud, boleh suami kalian ahli puasa, boleh suami kalian tahfiz Quran. Maaf, kalau seandainya istrinya tidak bisa menjaga auratnya, ketika istrinya tidak bisa beribadah, lantas suaminya masuk surga, jangan anggap bahwa di surganya akan kekal, bakal dipanggil oleh Allah, langsung dimasukkan menemani istrinya di nerakanya Allah. Haram buat suami kalau seandainya istrinya tidak bisa ibadah, bakal masuk ke dalam surganya Allah. Seberat itu ketika di akhirat. Pantas istri-istri yang tidak bisa menghargai, istri-istri yang tidak bisa hormat dan takdim kepada suaminya, pada hari ini jangan harap amal ibadahnya bisa diangkat oleh Allah. Jangan harap amal ibadah puasanya, sujudnya, sholat tarawihnya, tahajud, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya diterima, tentunya dimardut oleh Allah, ditolak oleh Allah kalau seandainya kita tidak bisa menghargai, menghormati suaminya pada hari ini. Tentunya bukan cuma di akhirat, di dunia suami-suami kalian bertanggung jawab berat. Boleh ketika suami kalian pulang dari Jakarta pakai pakaian bagus, tapi ibu nggak bisa melihat bagaimana pekerjaan suami ibu di Jakarta. Mereka jadi tukang kuli bangunan, mereka jadi tukang pikul, yang tidur aja hanya beralaskan koran. Mereka tidurnya dikerumuni oleh kapas semut, mereka tidurnya dikerumuni oleh nyamuk. Ibu hanya diam, ibu hanya bisa tidur nyenyak di rumah. Tapi suami ibu yang terus berjuang, pulang dalam keadaan rapi, tidak mau memperlihatkan keringatnya, tetesan keringatnya, tidak mau memperlihatkan kesusahannya, cukup pulang ke rumah bisa menafkahi keluarga. Makanya haram buat seorang ibu, seorang istri yang tidak bisa takdim kepada suaminya. Oleh karena itu, alangkah lebih mulia ketika Allah memberikan pasangan yang terindah buat kita. Ibu diberikan pasangan oleh Allah, bapak diberikan pasangan oleh Allah, pasangan yang terbaik tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menghormati lebih baik, saling mendoakan lebih baik. Ketika suamimu berangkat kerja, jangan sampai putus lantunan doa untuk suami-suami ibu. Kenapa? Butuh doa. Suami ibu yang mencari nafkah, ibu yang sujud sholat duha mendoakan suami ibu. Kenapa? Tidak ada hijab untuk doa seorang istri yang dipanjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta kepada Allah, mudahkan jalan rezeki suamiku ya Allah, lancarkan jalan rezekinya, sehatkan selalu, pulangkan ya Allah ke rumah ini dalam keadaan selamat. Pantas dan wajar hanya doa yang dibutuhkan oleh suami kalian. Para ulama menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sepakat para ulama ada 4. Orang yang di dunianya hasanah, yang di dunianya baik. Yang pertama kata siapa? Kata para ulama, seorang suami yang memiliki istrinya yang salih. Ketika suami kalian meninggal, lantas kalian menjarahi, lantas kalian zarah, lantas kalian mendoakan suami kalian, jangan gegabah. Doa kalian belum tentu dikabul oleh Allah.
kalau seandainya tidak pakai aturan agama, kalian bawa bunga, kalian bawa pandan, kalian bawa air, lantas kalian taburkan di mana, di pemakaman suami kalian. Tapi maaf, ketika aurat kalian terlihat, satu helai rambut kalian cukup untuk menyiksa suami kalian yang sudah meninggal. Cukup satu helai rambut, satu jengkal dari kulit badan yang kelihatan ketika jarah untuk menghukum dan menjadikan keluarga kalian disiksa di dalam kuburnya, terutama kedua orang tua kita. Boleh pada hari ini kita ziarah, boleh pada hari ini kita takziah ke kuburan kedua orang tua kita. Silahkan bawa bunga, silahkan bawa air. Ada yang lebih baik khusus buat kaum hawa, tutup aurat kalian, satu helai rambut kalian yang terurai, yang kelihatan oleh bukan muhrimnya, cukup untuk mengantarkan bapak dan ibu kalian. Bapak dan ibu kita dilaknat oleh Allah di dalam kuburnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang di dunianya hasanah. Yang pertama istrinya yang salih, istrinya yang taat dan patuh kepada suaminya. Yang kedua, yang di dunianya hasanah, orang tua yang memiliki anaknya yang salih. Maaf, bagaimana seorang anak bisa mendoakan kedua orang tuanya? Bagaimana seorang anak bisa mendoakan kedua orang tuanya kalau seandainya tidak dididik, kalau seandainya tidak ditasarrufkan di jalan yang Allah ridhoi? Mereka paling datang ke kuburan, mereka foto batu nisannya, pulang cuma bisa bahasanya bahasa apa, bahasa mereka anak muda. Hanya foto dan selfie di kuburan, tidak butuh orang tua kita foto. Tidak butuh orang tua kita hanya kiriman selfie yang dibutuhkan lantunan doa dari anaknya. Bagaimana anak bisa mendoakan dan memuliakan kedua orang tuanya fi dini wa dunya wal akhirah kalau seandainya tidak dididik oleh kita? Oleh karena itu, anak amanat buat siapa? Buat kita. Bukan cuma di dunia, di akhirat tanggung jawab kita berat. 9 bulan mengandung bakal percuma, tidak diganjar oleh Allah. Keringat, tetesan air mata bakal percuma di hadapan Allah. Kalau seandainya anaknya tidak dididik, tidak dijadikan ahli Quran, tidak dididik dengan ahli-ahlinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik pendidikan agama, insya Allah anak bakal mengangkat derajat kedua orang tuanya fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang ketiga, sepakat para ulama tafsir dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapa orang yang di dunianya hasanah? Yang ketiga, orang yang dunianya halalan thayyiban, yang diberikan rezekinya yang halal, walaupun tidak banyak tapi halal, walaupun tidak banyak tapi berkah di hadapan Allah, banyak hisabannya berat di hadapan Allah. Ada yang lebih indah, banyak halalan thayyiban, tentunya halal yang bisa dibawa buat kita ibadah di hadapan Allah. Harta yang kita miliki bukan hanya dijadikan alat buat kita selfie, bukan hanya dijadikan alat buat memanasi teman-teman kita, buat ajang, bukan buat ajang pamer. Tentunya amanat dari Allah, bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buat apa banyak kalau tidak bisa dibawa di jalan yang Allah ridhoi? Harta kalian yang akan menenggelamkan di nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin hadanallah wa iyyakum ajmain. Lewat mimbar yang mulia ini, mari di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, tentunya mari kita muhasabah diri. Tidak ada manusia yang selamanya hidup di dunia. Tahun kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin boleh saudara kita, tetangga kita, bahkan mereka masih muda dipanggil oleh Allah. Kita hanya mengucapkan di mana di status kita, kasihan masih muda sudah dipanggil oleh Allah. Besok atau lusa mungkin kita yang dipanggil oleh Allah. Sejenak kita muhasabah diri. Hidup di dunia ini fana, tidak ada yang selamanya. Jangan mentang-mentang harta kita banyak, jabatan kita tinggi, bahwa kita ini akan selamanya. Besok lusa kita yang dipanggil oleh Allah. Jangan mentang-mentang kita yang masih muda, saya masih lama besar. Pasti yang meninggal orang tua duluan, belum tentu
dari cerita kehidupan, kematian adalah gerbang awal hisaban di hadapan Allah. Pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah berat. Satu napas kita di hadapan Allah bakal dipertanggungjawabkan. Satu waktu salat yang kita tinggalkan bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika ajal ini dipanggil oleh Allah, di alam barzah tidak ada jalan yang bagus, semuanya dari apinya Allah. Yang bisa memadamkan api hanya amalan-amalan sujud kita. Hanya ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa memadamkan apinya nerakanya Allah. Lewat mimbar yang mulia ini, coba jangan keraskan hati kita di hadapan Allah. Besok atau lusa kita yang pasti dipanggil oleh Allah. Amalan apa? Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk di hadapan Allah nanti. Ketika Bapak bermasalah berhadapan dengan hakim, ketika Bapak bermasalah berhadapan dengan penegak hukum, persiapan Bapak uang, pertanggungjawaban lain dan lain sebagainya di hadapan Allah, bukan uang, amalan kita, tanaman kita selama hidup kita di dunia. Lewat mimbar yang mulia ini, mudah-mudahan tidak ada seindah kematian kecuali kematian membawa iman dan Islam. Tidak ada seindahnya ketika orang dipanggil oleh Allah di pengadilan Allah kecuali amalan yang banyak. Mudah-mudahan lewat mimbar Idul Fitri yang mulia ini kita semua dikuatkan iman dan Islam. Tentunya kita dikuatkan ketakwaan kita, digerakkan hati kita, kita bisa kenal dengan Allah, digerakkan hati kita bisa bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga, dijadikan ahli-ahlinya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.